teman-teman sekalian. Shalom, selamat malam teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan, kita bertemu kembali malam hari ini. Seperti kita ketahui, kalau malam hari ini setiap hari Kamis minggu terakhir bulan ya, minggu terakhir tiap bulan itu berarti ini sudah mau akhir Juli. Ya, kita membahas tema yang diberikan oleh bidang pembinaan LPPI, Lembaga Pelayanan Profesional Indonesia. Dan tema itu diambil dari buku, dari buku, ya ini dia ya, Disciple are made not born, atau murid Kristus dibuat bukan dilahirkan, yang ditulis oleh Walter E. Henry. Ya, nah tema ini, buku ini sudah dibahas dari awal tahun ini, bulan Januari. Dan setiap bulan itu dibahas satu bab. Dan ini diberikan kepada setiap pos pelayanan LPPI. Supaya mereka juga menyampaikan tema ini di pospelnya dan bukan hanya minggu terakhir sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh masing-masing pos. Jadi minggu ini yaitu temanya adalah cara melatih murid dengan tindak lanjut. Jadi tema pertama sampai ke-6 sudah kita bahas sampai bulan Juni. Bulan Juli tema yang ke-7. Nanti diakhiri setelah tema ke-7 ada 4 lagi cara melatih murid. Berarti sampai bulan Oktober dan terakhir di bulan Januari. Nah, bulan Desember tidak ada tema pembinaan. Biasanya bulan Desember itu diakhiri dengan Natal. Baik, cara melatih murid. Nah, mengapa, pertanyaannya adalah cara melatih murid dengan tindak lanjut. Mengapa perlu tindak lanjut? Diawali dengan murid Kristus itu diawali dengan pada saat dia berdoa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berarti dia pada saat itu adalah murid Kristus. Nah, biasanya kita kenal waktu dia pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dia, kita kenal itu dia sebagai orang Kristen baru atau lahir baru, atau juga lebih populer juga disebut sebagai bayi rohani. Nah, sebagai bayi rohani tentunya dia perlu bertumbuh, nggak mungkin dia bayi rohani terus ya. Waktu dia bertumbuh berarti ada ada usaha dari orang yang memberitakan Injil kepada dia. Ya, jadi di buku ini Mr. Hendrickson itu dia memberikan perbandingan yang relevan, yang sebanding antara bayi rohani dengan bayi jasmani. Bagaimana cara merawatnya, bagaimana waktu yang diperlukan dan usahanya, nanti akan sama-sama kita. Bagus. Jadi nanti ini kalau kita Tuhan itu kan ya, Tuhan tuh percayakan kita untuk menginjili seseorang itu bukan suatu kebenaran. Bukan suatu kebetulan, tapi suatu kebenaran. Karena apa, teman-teman? Orang tersebut Tuhan percayakan, dan itu luar biasa kalau Tuhan percayakan ya. Kita tahu dari ayat firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat 2, percayakan itu pada orang yang dapat percaya dan cakap mengajar. Jadi kata percaya disebutkan 2 kali. Jadi menjadi orang yang percaya Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan mempercayakan seseorang untuk kita injili sehingga orang itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dia lahir baru. Nah, pada saat itu dia akan bertumbuh. Tuhan pakai kita, Tuhan rohani dia. Dia datang kepada kita dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, di buku ini Pak Hendrickson ini dia menyampaikan bahwa latar belakang rohaninya itu kalau dia sejak kecil dia sudah kenal Kristus, ya, dari keluarga Kristen, kenal Kristus, kemudian dia rajin sekolah minggu, dia rajin bergereja, aktif di gereja, bahkan jadi pekerja gereja, ya itu mungkin hal yang mudah
sebagai orang Kristen baru. Jadi diterima Kristus, pertumbuhan rohaninya karena sudah terbiasa dari kecil dan dia aktif di gereja. Hal yang mudah. Tetapi saya memberikan beberapa contoh saja. Misalnya juga dia orang Kristen yang dari keluarga tapi dia tidak aktif, tidak hanya sebagai partisipan. Dia juga menjadi orang yang tidak mudah, tidak sulit untuk bertumbuh secara rohani. Nah, itu contohnya misalnya ya saya lah. Saya rajin kadang-kadang sekolah minggu bolos, rajin ke gereja, tetapi ternyata waktu dulu saya hanya sebagai partisipan di gereja, tidak aktif di gereja. Kemudian ada juga orang Kristen yang sejak kecil dari keluarga Kristen, tetapi rajin ke gereja, tetapi karena sesuatu dan lain hal, ya waktu besar jarang ke gereja. Mungkin karena pekerjaannya, mungkin karena tempat tinggalnya, atau mungkin juga dia meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, nah ini kan bukan hal yang mudah untuk dia bertumbuh secara. Kemudian atau juga bukan orang Kristen. Nah, jadi Tuhan mempercayakan siapapun datang kepada kita untuk orang itu kita injili dan menerima Kristus, maka kita menjadi bagian dalam pertumbuhan rohaninya. Ya. Nah, kita melihat di sini bahwa bayi-bayi jasmani ya menjadi hal yang Tuhan percayakan bagi kita. Nah, padahal di luar itu ya kalau kita lihat itu banyak sekali bayi jasmani yang tidak diperhatikan oleh banyak orang. Kita cenderung kalau melihat bayi-bayi jasmani itu malah kita merasa bahwa kasihan ya kalau ada anak yang terlantar. Tapi kalau bayi rohani, kalau dia terlantar, banyak orang yang tidak peka. Padahal ini adalah jiwa yang berharga bagi Tuhan untuk kita berikan pertumbuhan ya. Nah, seperti yang saya katakan itu relevan. Jadi sampai kapan gitu ya bayi rohani ini diberikan tindak lanjut tuh sampai kapan? Sampai dia dapat berdiri sendiri, memahami firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan. Dan lebih baik lagi kalau dia pun dapat menginjili orang lain dan melakukan tindak lanjut lagi. Itu ya. Begitu juga seperti bayi jasmani, kalau diperbandingkan sampai kapan dia ditolong, diberikan perhatian, ya sampai pada saat dia waktu disuapi makanan sudah bisa makan sendiri. Nggak mungkin waktu dia SD, SMP, SMA tetap disuapin gitu kan, nggak mungkin. Sampai kapan dia bisa dibiarkan berjalan sendiri, tidak dipegang lagi sampai dia sudah bisa berjalan sendiri. Nah ini perbandingannya seperti itu. Karena akan menjadi aneh kalau dia tetap dipegang-pegang tangannya gitu ya. SMP, SMA dipegang-pegang itu kan kelihatannya aneh. Nah begitu juga dengan bayi rohani. Sampai kapan dia diberikan tindak lanjut sampai dia dapat memahami firman Tuhan bagi dirinya sendiri. Nah, Walter Hendrickson memberikan pedoman dasar di dalam memberikan tindak lanjut. 2 pedoman dasar. Yang pertama yaitu pemeliharaan, perlindungan, dan pertolongan semestinya. Ada 3 hal yang akan sama-sama kita bahas di bagian ini. Nanti kalau ada ayat firman Tuhan yang dibaca, saya minta tolong teman-teman untuk menyiapkan Alkitab dan membacanya ya. Yang pertama, pemeliharaan, perlindungan, dan pertolongan semestinya, yaitu pelajari rencana keselamatan bersama-sama. Ini dari 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12, bisa minta tolong ada yang bacakan. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, terima kasih Moritz. Jadi di sini maksudnya pelajari rencana keselamatan bersama-sama, maksudnya tanyakan lagi kepada orang tersebut, kepada orang Kristen baru ini.
di mana Tuhan Yesus saat ini bersama-sama dengan dia gitu ya. Pastikan dulu supaya dia memahami bahwa pertumbuhan rohaninya itu adalah dalam penyertaan Tuhan yang mengasihi dia. Dia memahami bahwa segala persoalan yang ada di dalam kehidupannya itu Tuhan akan bekerja bersama dia. Jadi sekali-sekali itu kalau setelah dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi dia, kita hubungi dia, tanyakan, ajak ngobrol ya, gimana pekerjaannya hari ini. Wah, ini kan ceritanya orang dengan berbagai macam latar belakang ya. Misalnya dia orang yang pekerjaannya sangat berat buat dia. Wah, hari ini pekerjaan saya sangat berat ya. Kamu sendiri menghadapinya bagaimana? Tahu ya, Pak, saya tadi berdoa tuh kayaknya berat banget hari ini. Oh, baiklah, kita berdoa, ajak dia berdoa. Berdoa, setelah selesai berdoa kita tanya lagi ke dia. Kamu kan sudah menerima Tuhan Yesus kan ya waktu itu? Iya. Sekarang waktu kamu menghadapi kehidupan kamu, pekerjaan kamu, di mana dia sekarang berada? Enggak tahu ya Kak, di mana ya dia ya? Oh, mungkin dia di samping saya nih lagi berdiri, lagi melihat saya dan memperhatikan, menolong saya nih Kak. Pastikan bahwa pada saat dia menerima Kristus yang diwakili Roh Kudus sudah ada di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Sehingga dia mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya. Karena Bapak Ibu teman-teman sekalian, orang Kristen baru itu merupakan sasaran empuk bagi iblis. Ya, iblis tuh nggak mau, pasti ini buat dia, saya tidak mau orang ini memiliki damai sejahtera Tuhan. Bahkan seringkali kita melihat orang Kristen baru ini mengalami kekecewaan. Seperti saya katakan tadi ya, bahwa banyak orang tidak peduli dengan orang Kristen, bayi-bayi rohani di luar sana, lebih peduli bayi jasmani. Dia tidak mempedulikan gimana pertumbuhan rohani dari bayi-bayi rohani ini ya. Jadi seringkali dia malah, kok saya sudah menerima Tuhan Yesus tapi kehidupan saya berat, susah gitu, atau malah saya sakit, malah saya tidak disukai oleh bos saya. Banyak sekali Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Saya dalam mempersiapkan ini saya teringat bahwa waktu iblis dikalahkan oleh Tuhan Yesus mati, disalibkan mati, turun kerajaan maut, bangkit dan naik ke surga, itu merupakan kemenangan yang luar biasa. Dan iblis nyata kalah. Pada saat iblis kalah, dia akan menyakiti hati Tuhan melalui anak-anaknya. Dia akan mengambil jiwa anak-anaknya. Berarti ini adalah peperangan rohani bagi orang Kristen baru. Dan saya percaya kita semua di tempat ini pernah mengalami itu. Ya, kita pernah mengalami masa-masa di mana pada saat kita menerima Tuhan Yesus itu kita ingin segala sesuatunya itu kayak proses, nggak ada proses, instan. Kok kayaknya dalam 1-2 hari ini malah makin berat. Wah, itu peperangan rohani. Itu sasaran empuknya iblis. Nah, jadi hal yang penting adalah pastikan dia tahu di mana Tuhan Yesus itu berada. Dia tahu di mana Allah itu berada. Allah itu ada di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Jangan biarkan dia menjadi kalah, ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sendiri mengalami proses, nggak ada yang instan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini nggak bisa langsung berkhotbah. Umur 12 tahun nggak boleh, belum siap. Padahal dia udah pengen ya berkhotbah. Semuanya dia menjalani proses-proses itu, dan oleh karena itu juga dia ingin melihat, ingin kita mengalami proses supaya kita melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kalau bagian ini saya teringat bagaimana proses yang dilakukan oleh Abraham itu ya. Abraham itu kan waktu Tuhan Yesus minta supaya anaknya menjadi korban gitu ya, korban bagi Allah, itu Abraham
kita tidak tahu ya, di Alkitab tidak ditulis apakah dia bertanya-tanya, kok masa anak satu-satunya Tuhan gitu ya, dikasih gitu. Tapi dia bangun pagi-pagi menyuruh budaknya menyiapkan segala peralatan dan berangkat. Yang bertanya-tanya itu justru anaknya, kita mau kemana, kita mau kemana Bapak? Anaknya yang bertanya, yaitu anak-anak polos. Anak-anak seperti itu. Abraham sudah dewasa secara rohani, dia melakukan bagian dia dengan sungguh-sungguh. Waktu saya merenungkan ini, saya kan anaknya satu ya. Kadang-kadang kalau saya lihat, waduh Tuhan, bagaimana rasanya Abraham, kadang-kadang suka saya ingat-ingat gitu ya. Wah, ini dia nih Tuhan ya. Abraham diminta tanpa langsung menyiapkan pagi-pagi. Wah, Tuhan minta saya, anak saya Markus. Aduh, iman saya belum seperti Abraham. Maka luar biasa, makanya iman Abraham itu tercatat di Alkitab sebagai bapak orang beriman. Luar biasa ya, itulah Abraham. Bagian ini kita sekali lagi kita pastikan kepada orang yang lahir baru yang kita injili, bahwa dia tahu dia adalah anak Allah selama-lamanya. Di LPPI ada materi bimbingan lanjutan ya, ini sama, injak lanjut dan bimbingan lanjutan yang kita gunakan sebagai bahan untuk memberikan bimbingan lanjutan kepada murid-murid Kristus yang baru lahir gitu ya, yaitu BLD, bimbingan lanjutan dasar. Di BLD 1 di situ dikatakan pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, ada 3 hal yang kita miliki, yaitu yang pertama kita memiliki hubungan baru, memiliki hidup baru dan ciptaan baru ya. Dan yang pertama kita mempunyai hubungan baru, di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi pastikan bahwa dia tahu waktu dia menerima Tuhan Yesus dia adalah anak Allah selama-lamanya ya, pastikan itu. Kemudian yang kedua, pedoman dasarnya yang kedua adalah doakan. Doakan orang Kristen baru ini. Efesus 3 ayat 14 sampai 21, tolong bacakan lagi. Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sehingga melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Alan. Bapak Ibu teman-teman sekalian, tidak mudah untuk mendoakan orang Kristen baru karena kita ingin dia mengalami pertumbuhan rohani imannya ya. Tetapi ada juga hal-hal kebutuhan jasmaninya. Jadi di Alkitab Hendriksen mengatakan bahwa di perjanjian baru ini justru doa-doa terbanyak adalah mendoakan orang-orang Kristen baru yang lahir baru. Bukan orang-orang yang belum
belum murid Kristus ya, belum orang Kristen. Karena ini kitab Perjanjian Baru ini kan banyak ditulis oleh Paulus yang memberikan penginjilan di banyak kota. Jadi ada sekitar 14 pasal ditulis oleh 14 bagian yang ditulis oleh Paulus. Jadi Paulus memberikan doa-doa kepada orang Kristen yang baru lahir. Nah, kita pun waktu mendoakan itu mungkin kita, Tuhan, orang Kristen ini apa yang kita harus doakan? Saya mendoakan pertumbuhan imannya, tetapi ada juga hal-hal lain yang dia perlukan dalam kehidupan dia, gitu ya. Jadi bukan hal yang mudah untuk mendoakan. Nah, kita dapat belajar dari doa Paulus di Efesus ini ya, Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Di sini dikatakan bahwa ayatnya yang ke-16, dikatakan bahwa, kita lihat lagi ya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi menguatkan kita, ini doa ini juga buat orang Kristen lain baru dan juga buat kita. Karena kita pun setiap hari menghadapi peperangan rohani ya. Jadi kita berdoa bahwa supaya Tuhan itu menguatkan kita, meneguhkan kita oleh rohnya di dalam hati kita. Ya. Bukan lagi kekuatan yang kita miliki, tetapi biarlah melalui kuasa rohnya. Kemudian ayat yang ke-17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih ya. Kasih Allah yang sudah terbukti pada saat Ia memberikan anaknya yang tunggal. Nah, ini contoh dari Abraham, anaknya yang tunggal. Allah memberikan anak yang tunggal satu-satunya yang terbaik, mati bagi kita. Jadi biarlah Kristus itu tinggal di dalam hati orang Kristen baru itu, berakar dan berdasar dalam kasih. Dia boleh merasakan itu. Kemudian ayat yang ke-18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Di sini dikatakan bersama orang-orang kudus, bersama murid-murid Kristus boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Kristus. Bapak, Ibu, dan teman-teman, ternyata pertumbuhan rohani itu kan ada tantangannya ya bagi setiap orang Kristen. Dan kalau kita bersama-sama dengan murid Kristus, orang tersebut melihat bagaimana masalah-masalah tantangan yang dihadapi itu unik bagi setiap pribadi. Jadi bukan hal baru pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu yang di bawah matahari tidak ada yang baru. Jadi dia pun mengalami tantangan yang sama. Bersama orang-orang kudus dia akan melihat, oh ternyata si dia ini juga pernah mengalami di dalam kehidupannya tantangan, misalnya ya tidak bekerja gitu misalnya nih ya, tidak bekerja tetapi tetap setia, semangat. Dia mengalami pergumulan, orang tidak bekerja pasti mengalami pergumulan ya, karena setiap hari itu kan harus ada sesuatu yang diperlukan uang untuk membeli gitu kan ya. Dia tapi bisa menghadapinya, bahkan tetap ikut di dalam pemuritan ya. Jadi dia lihat, oh saya ternyata dia bisa, pasti saya bisa. Karena apa? Karena ada Kristus di dalam orang itu. Dan hal lain-lain sebagainya. Oh dia bekerja dari pagi sampai malam. Ya, teman kita ada tuh. Nih sekarang kalau saya lihat teman kita ya, teman kami semua Regina itu ya. Dari pagi sampai malam-malam masih ada di perjalanan. Rapat doa lagi ada di perjalanan. Itu luar biasa ya kan? Ada lagi ada perjalanan mengikuti ibadah malam hari ini. Ya, jadi setiap orang itu punya tantangannya unik dan gak ada yang baru sama. Kalau kita bisa menghadapinya, biarlah
dia juga bisa melewatinya karena dia ada bersama-sama dengan murid-murid Kristus, ya, melihat bagaimana murid-murid Kristus itu bertumbuh. Nah, kemudian ayatnya yang ke-19 dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah, dan dia dapat mengenal kasih yang melampaui segala pengetahuan, kasih Bapa, kasih Allah Bapa dan Roh Kudus, 3 pribadi kekal, ya. Kekal itu kan dari awalnya nggak tahu kapan, akhirnya tidak tahu kapan. Pada mulanya gitu, tapi tidak diketahui kapan pada mulanya itu. Dan berakhirnya kapan juga nggak ketahuan. Kekal, ya. Kekal itu tak terhingga. Kalau terhingga tuh bisa dihitung, 1 tambah 1 juta ketahuan, 1 miliar ketahuan hitung-hitungannya. Tapi yang namanya tak terhingga ditambah angka berapapun hasilnya tak terhingga. Itulah kasih Bapa, tak terhingga, ya. Tidak ada pengetahuan yang dapat bisa menggambarkannya, menghitungnya. Nah, dia bisa mengalami kasih itu di dalam kehidupannya. Kita doakan, kemudian selalu dipenuhi oleh kepenuhan Allah, supaya murid Kristus ini selalu mengandalkan, dipenuhi oleh kepenuhan Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya dia bisa selalu mengandalkan Tuhan Yesus, dan dia memahami kehendak Tuhan dalam kehidupannya, memahami hikmat Tuhan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, doa ini juga merupakan doa bagi kita pribadi, karena sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristen yang baru lahir, ya, lahir baru, banyak sekali hal yang bisa dia ambil untuk menjadi mundur, gitu ya. Kita pun yang ada di dalam sudah lama mengenal Kristus, kadang-kadang ya itu iblis, peperangan kita dengan iblis itu ya membuat kita gampang untuk mundur dalam pelayanan kita, gitu ya. Saya, Bapak Ibu dan teman-teman, pasti tahu waktu saya Markus baru lahir, gitu ya. Waktu Markus baru lahir, waduh, kan dia susah sekali untuk saya tinggal, gitu ya. Dan saya juga berhenti bekerja. Pernah ada satu teman pelayanan di PDPK, dia bertanya ke saya gini, Kak, kok bisa ya Kak nggak bekerja? Mas, saya sih ngelihatnya suatu positif, maksudnya dia tanya kok biasanya tenang gitu, maksudnya bisa menikmati tidak bekerja. Nah, itu pun menjadi pertanyaan saya sebenarnya ya, waktu saya bekerja, saya melihat ada orang yang ibu gitu ya, ibu-ibu yang nggak bekerja, kok bisa ya dia nggak bekerja ya? Ternyata saya mengalaminya. Oh, saya tidak bekerja. Waktu saya jawab pertanyaan dari teman kita itu, saya bilang, oh iya bisa. Tapi saya sambil mikir juga. Waktu itu juga pertanyaan yang sama yang saya hadapi. Nah, teman-teman, kemudian anak saya itu kan saya sendiri yang rawat, gak ada orang lain yang membantu. Dan bukan hal yang mudah karena saya tuh gak bisa kemana-mana. Nih teman-teman semua tahu ya. Karena anak saya ini ya udah kemana-mana, saya kalau ditinggal sama orang lain tuh nangis. Jadi benar-benar suatu perjuangan yang tidak mudah buat saya. Dan merupakan alasan yang kayaknya alasan yang bagus gitu untuk saya mundur dari pelayanan. Urus anak saya gitu kan. Tapi saya bersyukur ada teman-teman di PDPK. Kan saya tetap waktu itu menjalankan tugas saya sebagai sekretaris di PLPR, menjalankan tugas saya di sekretaris di PDPK gitu ya. Nah, ini teman-teman ini tetap mendoakan, teman-teman di pengurus PDPK PLPR tetap mendoakan saya, mendoakan supaya saya tetap kuat, supaya saya tetap mempunyai semangat, dan itu yang saya alami ya. Dan saya, Tuhan proses sampai saya melihat waktu itu gak ada alasan saya untuk meninggalkan pelayanan saya, karena apalagi pelayanan pemuritan ya, itu bukan pelayanan yang yang favorit,
pelayanan yang disukai, namanya tuh biasanya orang bilang, bukan yang mudah gitu ya, membagi hidup, bukan membagi waktu saja, bukan membagi uang saja, tetapi membagi hidup, gitu ya. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita gunakan untuk mundur dari pelayanan. Nah, pada saat itu iblis mengganggu kita, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ingat, kita bisa berdoa supaya kita mengalami hal-hal ini. Ini Paulus menulis ini kepada jemaat di Efesus karena bukan hal-hal yang bukan suatu kebetulan. Dia ingin supaya jemaat Efesus ini bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam kasih dan berakar kuat di dalam Tuhan, supaya mereka ini boleh menjadi jemaat-jemaat yang boleh bertumbuh dengan baik, dengan memahami firman Tuhan dalam kehidupan mereka, ya. Tidak meninggalkan Tuhan oleh karena kesulitan-kesulitan kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, inilah bagian yang kita lakukan, tindak lanjut yang kita lakukan kepada orang Kristen baru, supaya kita doakan mereka dapat memahami kehendak Tuhan dan memiliki hikmat Tuhan di dalam menghadapi segala persoalan kehidupan mereka. Nah, yang ketiga yaitu untuk bagian pemeliharaan, perlindungan, dan pertolongan semestinya, yaitu sering bertemu. Nah, sering bertemu ini kalau saat ini tuh sudah bisa dilakukan ya, sering bertemu. Kalau dulu masih online, pandemi kan kita bertemu secara online, tapi sekarang sudah bisa, puji nama Tuhan, bertemu dengan apa yang dilakukan waktu bertemu, ya, supaya kita sama-sama berdoa, ya, bertemu terutama pada waktu-waktu minggu pertama, karena minggu pertama itu merupakan saat-saat kritis nih yang dihadapi oleh orang Kristen baru. Yang seperti yang saya katakan tadi ya, dia ingin perubahan begitu cepat terjadi. Beban saya terlepas, semua yang saya inginkan terjawab oleh Tuhan, yang saya doakan terjawab oleh Tuhan. Nah, minggu pertama kita bertemu, kenali lingkungannya, tahu keadaannya, yakinkan dia bahwa segala sesuatu itu tidak instan ya, ada prosesnya, seperti bayi gitu ya. Kita melihat pertumbuhan bayi, kalau dengan seksama gerak-geriknya bagaimana, kalau dia begini apa yang dia mau gitu. Nah, begitu juga kita bertemu dengan orang Kristen baru. Saya punya saya punya murid saat ini, itu dua orang ada di Manado. Jadi kalau nggak bisa bertemu ya, tiap kali misalnya ada salah satu siswa saya itu satu hari kadang-kadang tuh 3 kali telepon. Kan nggak mungkin kalau bertemu ayo wah langsung terbang ke sana tuh nggak mungkin gitu ya. Jadi waktu dia telepon, saya bilang ke dia gini, Kak, silahkan kakak telepon saya kapan saja ya. Tapi saya juga sambil di hati saya berdoa, Tuhan, saya mengatakan seperti ini, siapkan saya. Silahkan kapan saja kakak telepon, kalau saya menjawab, sedang ada dengan telepon itu ada dengan saya, pasti saya langsung jawab. Tapi kalau tidak, waktu saya lihat miss call, saya akan telepon langsung. Jadi kita sering telepon gitu, karena saya berdoa untuk kekuatan imannya, pertumbuhan rohaninya, apa yang sedang dia hadapi, ya, memberikan dia dorongan, memberikan dampingi apa yang sedang dia hadapi saat itu, gitu ya, memberikan dia. Saya katakan gini, waktu dia menceritakan situasinya, saya katakan gini, Pak, coba tenang. Waktu kakak tenang, kakak bisa melihat persoalan satu-satu, dan kakak berdoa mana yang penting, mana yang prioritas dulu untuk kakak selesaikan. Coba tenang dan dengar suara Tuhan, mana Tuhan yang penting dulu. Puji nama Tuhan, gak lama besoknya dia bilang, Kak, kawin, satu masalah sudah terselesai, puji Tuhan. Tenang ya Kak, selesaikanlah ya. Karena kita kan ingin melatih dia juga untuk menjadi bertumbuh dewasa dan mengenal
Tuhan bilang domba-dombaku mengenal suaraku. Kita kenal suara Tuhan, ya. Dan itu waktu kita bertemu kita berikan dorongan, ya. Nah, supaya dan juga kita melatih dia untuk dia pun bergantung nantinya tidak kepada kita tetapi pada Tuhan, ya. Bapak Ibu, teman-teman kalian, waktu kita bertemu dengan orang Kristen baru, kita tahu, kita melihat bahwa dia ini sedang menghadapi peperangan rohani. Berarti kita akan menguatkan dia melalui kita ajak doa bersama-sama. Kemudian kita yakinkan dia bahwa saya ini adalah keluarga dia, keluarga rohani. Bahwa kita semua ini adalah bagian dari keluarga Allah. Jadi kita akan memberikan dia dorongan yang semestinya yang dia dapatkan. Latih dia untuk dia dewasa, dia mengenal firman Tuhan dan dia belajar firman Tuhan dan dia melakukannya, gitu ya. Waktu kita bertemu, kuatkan dia, berdoa bersama-sama. Kalau perlu, latih dia membaca firman Tuhan. Bapak Ibu teman-teman sekalian, inilah dasar-dasar pedoman-pedoman dasar dari yang pertama ada 3 hal, yaitu yakinkan dia bahwa Kristus sudah ada di dalam hatinya, ya. Kemudian doakan dan lakukan pertemuan pada awal-awal dari dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dia. Di buku ini Walter Hendrickson mengatakan bahwa peperangan rohani itu di awal itu seperti bayi. Saya ingat tuh waktu Markus lahir, ada orang yang bilang gitu, saya nggak cari-cari di mana, tapi ada orang yang bilang waktu saya ke gereja, terus orang itu tanya gini, saya bawa Markus ke gereja, orang itu Wen, udah 40 hari belum? Belum. 40 hari nggak boleh keluar dulu, Wen. Oh kenapa? Saya nggak tahu. Oh kenapa? Ya nggak boleh. Nah, Bapak Ibu, jadi seperti bayi-bayi jasmani, ya, ada peperangan rohani dalam jangka waktu tertentu. Kalau bayi-bayi jasmani itu biasanya mungkin 40 hari, mungkin tubuhnya masih lemah, rentan kepada atas bakteri, virus dan lain sebagainya. Tapi kalau pertumbuhan bayi rohani di buku ini dibilang selama 10 hari pertama, ya. 10 hari pertama dampingi dia. Datang berdoa, tanyakan kabar, pastikan dia bahwa dia tidak sendiri. Bahwa masalah-masalah, pencobaan-pencobaan yang dihadapi itu unik bagi setiap orang dan setiap orang mengalaminya. Dan kita pun bisa melihat bahwa kalau dia bisa melaluinya hari lepas hari, gitu ya, dan pencobaannya itu mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kita, ataupun tidak pernah terjadi, tapi itu pun menjadi berkat dan kekuatan bagi kita, ya. Nah, kemudian yang kedua, tindak lanjut yang kedua yaitu makanan rohani. Yang pertama yaitu adalah saat teduh secara teratur. Markus 1 ayat 35. Saya bacakan Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi di sini kita belajar dari Tuhan Yesus pagi-pagi benar. Ya, Tuhan Yesus bangun, pergi dan berdoa. Bapak Ibu, salah satu yang dilakukan waktu saat teduh yaitu berdoa. Berdoa adalah menjadi bagian dari makanan rohani bagi setiap orang, terutama bagi orang Kristen baru. Di LPPI kita diajarkan untuk berdoa 4P, yaitu permohonan, yaitu pujian, penyembahan, pengakuan dosa, pengucapan syukur dan permohonan.
pujian penyembahan kita datang di pagi hari itu menjadi suatu hal yang indah banget kalau kita datang kepada Tuhan. Pertama-tama kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita melihat segala hal yang ada di dunia ini itu Tuhan sediakan bagi kita. Pagi hari kita bernafas dengan cuma-cuma, gitu ya. Dengan kesehatan kita yang Tuhan berikan bagi kita, dengan pekerjaan, keluarga, kita memuji Tuhan. Di dalam Tawarik 29 ayat, dalam 1 Tawarik 29, minta tolong dibacakan. Satu Tawarik 29 ayat yang ke-11 sampai 14. 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 14. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa di atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya, terima kasih Wilma. Ini bagian dari pujian penyembahan yang bisa kita naikkan, kita doakan pada saat kita datang kepada Tuhan di pagi hari. Ini indah banget ya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, teman-teman, marilah kita datang kepada Tuhan menjadi bagian kebiasaan hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Pertama-tama kita memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian setelah itu kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Karena kita datang kepada Tuhan itu pada saat kita menyembah Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Biarlah kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Biar kita mengetahui kehendak Tuhan. Tuhan itu ingin supaya kita datang bukan dengan kesalahan-kesalahan yang kita tutupi, kita merasa bahwa kita benar gitu ya. Tetapi kita sungguh-sungguh datang Tuhan dan mengakui. Tuhan nyatakan kamu salah bagian ini. Nyatakanlah itu. Nyatakan bahwa Tuhan kadang-kadang ada dosa yang tidak disengaja berulang-ulang kita lakukan. Misalnya ya, di saya misalnya nih, pagi hari saya berkomitmen untuk bangun pagi bersaat teduh nih pagi-pagi. Waduh, tapi ini kebiasaan saya ya, pagi-pagi waduh biasa ya. Kalau ibu-ibu kan gitu, anak mau sekolah. Aduh, jam 5 bangunnya mestinya saat teduh saya jam 5, mestinya bangun dari jam 4. Jam 4 berat banget ya. Bangun jam 4 jadi apalagi Bang Rainer jam berapa ya Bang Rainer kan paginya bangun lebih pagi. Kemudian lebih pagi lagi. Nah, terus tapi kemudian sibuk dengan sana sini, anak udah berangkat, lupa saat teduh. Misalnya seperti itu ya, Bapak Ibu teman-teman, puji nama Tuhan. Karena saya sungguh-sungguh menyesal di hadapan Tuhan. Nggak bisa begini. Saya ini kan ingin pertama-tama membaca firman Tuhan, datang kepada Tuhan indahnya gitu ya pagi hari. Tolong saya Tuhan. Ya kan saya mengakui nih Tuhan, tolong saya. Terus Tuhan kasih saya hikmat. Persiapkan segala sesuatunya di malam hari. Jadi saya menyiapkan segala makanan-makanan, segala bekal-bekal itu malam hari aja. Pagi-pagi tinggal diangetin. Jadi saya santai sekarang. Ya, aduh indah banget. Waktu kita mengakui di hadapan Tuhan, dosa-dosa kita, dan Tuhan akan buka jalan apa yang menjadi kerinduan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mengaku dosa itu sangat penting. Supaya apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita itu berkenan bagi Tuhan dan kita bisa mengetahui dan bahkan Tuhan mampukan kita untuk melakukannya. Dan
dari pengakuan dosa ini dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, pada saat kita mengakui segala dosa kita, maka Tuhan kita setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yakin itu ya. Kita menjadi pribadi yang baru dan berkenan kepada Tuhan. Jadi perlu menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, yaitu yang ketiga, mengucapkan syukur. Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal, mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur nih, saya ibu rumah tangga yang tadinya kerja, mau ngapa-ngapain tuh enak banget, oh enggak, saya sangat di rumah aja. Tapi Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala waktu. Saya mengucap syukur dalam segala hal. Dengan keadaan saya, Tuhan bukakan, Tuhan berikan apa yang saya bisa berusaha dari rumah. Oh ternyata karena saya menjaga anak saya, oh ternyata anak saya misalnya jadi mama kayak tadi. Jadi dia senang ikut beribadah. Bayangin aja ya, hampir setiap minggu itu PDPK kan ada jam doa, ada jam doa, rapat, PLPR, pertemuan siswa, pertemuan pelatih. Jadi dia terbiasa ngeliat saya di depan laptop. Mah, dia ngapain? Yang tadinya ganggu-ganggu dia udah biasa gitu. Sekarang kayak tadi, mama aku ikut dong, gak bisa. Dulu waktu masih kecil, aduh diajak kesini nangis-nangis. Tapi puji nama Tuhan. Tuhan waktu saya mengucap syukur dalam segala hal, walaupun gak kerja lagi nih ya Tuhan, tapi Tuhan memberikan saya kepuasan yang berbeda. Nah, mengucap syukur dalam segala hal, dalam kelemahan tubuh kita gitu ya, semakin hari usia semakin bertambah, semangatnya tinggi tapi badan gak bisa diajak kompromi. Yang tadinya bisa ngapa-ngapain sekarang baru mengerjakan apa gitu ya. Kalau saya tuh kadang-kadang lihat, ya Tuhan, dulu itu kan ngerjain segala sesuatunya jalan bisa cepet, sekarang jalan cepet kesandung. Aduh, itu efek dari usia gitu ya Bapak Ibu teman-teman. Kelihatannya semangat gitu ya, tapi tapi Tuhan bilang mengucap syukur gitu ya, karena dalam kelemahan-kelemahan itu kamu bisa melakukan juga banyak hal. Banyak orang yang di usia kita itu ya gak mampu gitu, ada di dalam persekutuan, sukacita, mendengar firman Tuhan, melakukannya, itu kan hal yang kaya gitu di dalam Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala. Kemudian permohonan, ya, latih orang yang Kristen baru ini dengan doa permohonan pribadi dan juga permohonan lainnya, bangsa, negara, para penginjil. Itu kan sehingga dia melihat bahwa permasalahan dia itu bukan hal yang begitu besar, berat, ada hal lain. Jadi dia kemudian dia melihat, saya mendoakan juga beban orang lain, bahkan beban negara ini gitu ya, dan ajarkan dia untuk untuk membuat lembar doa. Jadi doa-doanya apa saja, tanggal berapa, kemudian di kolom yang satunya, di kolom satu doa dan tanggal berapa saya doakan, kolom yang satu kapan doa itu terjawab, tanggal berapa. Kita melihat, pertama kita mendoakan ini, kedua ini, tapi Tuhan menjawabnya gak sesuai urutan. Tuhan menjawab sesuai waktu Tuhan, sesuai kehendak Tuhan pada saat kita siap ataupun pada saat kita tidak siap. Karena apa? Tuhan mau menyatakan dialah yang memegang kendali. Dia yang akan menjawab dan menyertai jawaban dari doa-doa kita. Ya. Jadi biarlah dia bertumbuh di dalam doa-doa dia, dalam doa pujian penyembahan, pengakuan dosa, pengucapan syukur dan permohonan. Kemudian makanan rohani yang kedua yaitu membaca Alkitab. Untuk kedewasaan rohani, ajarkan orang Kristen baru ini supaya dia makan sendiri firman Tuhan, berlatih. Dan ini bukan hal yang mudah sebenarnya ya Bapak Ibu teman-teman, karena
orang Kristen baru ini waktu dia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dia lihat sepertinya kok tidak ada manfaatnya ya. Kok saya baca ini kayaknya gak ada ini, tidak ada efeknya di hidup saya gitu. Jadi ini menggoda dia untuk berhenti membaca Alkitab. Itu bisa saja terjadi ya. Jadi ajarkan dia untuk membaca misalnya dari kitab Mazmur, catat ayat-ayat favorit dia gitu ya. Kemudian latih dia juga, saran saya, latih dia untuk membaca dari awal kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Karena apa? Karena dari situ dia bisa melihat Tuhan itu sudah mempersiapkan ya segala sesuatunya dari awal. Beberapa waktu yang lalu, 3 hari atau 4 hari yang lalu tuh mungkin ya bagian dari persiapan ini tuh Tuhan, Markus anak saya tanya gitu kan, di sekolahnya dia masuk baru pelajaran agama. Kebenaran kami itu setiap malam tuh doa udah dari tahun lalu, kami juga dengan anak kecil, jadi hampir 2-3 tahun baru sampai di Yeremia dari awal. Nah kebetulan di sekolahnya itu karena masuk sekolah baru, mulai lagi tuh dari penciptaan. Pada mulanya Tuhan menjadikan, mulai lagi dari penciptaan. Terus dia tuh tanya pulang sekolah karena dia pernah baca, ya kita baca sama-sama. Terus dia tanya, "Mah, kok Tuhan menciptakan manusia di terakhir ya, nggak pertama?" Terus Markus kenapa tanya? "Enggak, aku pengen tahu aja." Nah, itu tandanya Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi manusia. Kita Tuhan bilang untuk taklukkan dan kita kelola. Tuhan menyediakan. Ini kan luar biasa ya Bapak Ibu. Kita merasa kita miskin tidak punya apa-apa, tapi Tuhan menyediakan. Semuanya, terang, tumbuh-tumbuhan, segala binatang itu Tuhan serahkan bagi kita. Kita kelola. "Oh gitu ya Mak," dia bilang. Jadi Tuhan itu baik nak. Tuhan memberi itu semua bagi kita. Kita sudah manusia pertama sudah memiliki semuanya. Tuhan menyediakannya bagi kita. Nah, Bapak Ibu minta ajarkan bahwa orang Kristen baru ini untuk baca. Karena Tuhan menyediakan, manusia jatuh dalam dosa. Kemudian Tuhan yang mencari jalan keluar sampai akhirnya ya di perjanjian baru. Itu bagaimana Tuhan bekerja dari awal sampai akhir, semuanya itu adalah rencana agung besar Tuhan bagi manusia. Jadi dia bisa melihat bagaimana kasih Tuhan bagi kita. Dia menyediakan dari awal segala penciptaan bagi manusia. Manusia jatuh dalam dosa, tetapi dia juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi manusia. Jadi orang Kristen ini bisa mengetahui, menikmati rencana Tuhan bagi hidup dia. Ya. Dan pada saat dia membaca ayat Alkitab yang sudah dia catat, misalnya dari Mazmur, dia lihat, oh kenapa kitab Mazmur ini yang buat saya ini saya sukai. Oh ternyata pada kitab ini dia mengerti, nggak separuh-separuh, tapi dia mengerti pada saat itu Daud sedang mengalami tantangan dalam kehidupannya dan dia berdoa untuk hal ini gitu. Jadi ajarkan dia, latih ya. Kalau dia di LPPI ada yang namanya 3P, pengamatan, penafsiran, dan penerapan. Diajarkan ya. Kita pun melakukannya gitu ya. Waktu kita minta dia baca dari awal sampai akhir juga harusnya kita juga melakukannya. Jangan sampai kita suruh-suruh dia ngerti malah kita yang enggak. Jadi kita juga harus melakukannya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, makanan rohani yaitu ciptakan suasana dia merasa diterima. Ya, Yohanes 13 ayat 34 dan 35, bisa tolong bacakan Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13, udah ada? Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Terima kasih Bang Riner. Jadi ini katakan saling mengasihi, ciptakan suasana di mana dia merasa diterima. Ya, keperluan dasar orang Kristen baru yaitu dia perlu untuk merasa dikasihi dan diperhatikan. Makanya tadi perlu untuk dikunjungi, ya. Kemudian juga dia boleh menikmati pertumbuhan rohaninya. Tunjukkan bahwa kita mengasihi dia, ya. Ajak ke persekutuan sehingga dia bersama-sama boleh melihat pertumbuhan rohaninya di bersama-sama murid Kristus, ya. Saya pertama kali ke PDPK itu Intiland gitu ya, yang di ruang yang di bawah itu saya agak-agak asing gitu, aduh malu-malu, belum ngerti, orang-orang lain semua di belakang, wah sukacita gitu. Saya duduk menyempil aja, tapi saya cari Tuhan di sini. Dan saya di Nilakandi, ya, saya cari di bawah itu, saya cari Tuhan di sini. Ya, saya berdoa aja dalam hati, Tuhan, kapan ya saya bisa ikut nimbrung di situ, bersukacita di situ. Tapi Tuhan bilang, cari saya. Oke, saya cari Tuhan. Dan saya menikmati firman Tuhan. Dan lama-lama saya menikmati persaudaraan yang ada. Ingatkan kepada orang Kristen baru itu bahwa ada gesekan-gesekan, ya. Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Jadi jangan sampai dia cepat kecewa kalau ada hal-hal atau orang yang membuat dia menjadi kecewa gitu ya. Pertumbuhan iman gitu ya, dia tetap ada di dalam lingkungan yang benar gitu ya, bahwa kita mengasihi, dia merasa diterima. Di buku ini, di akhir buku ini, Hendrickson mengatakan bahwa pada waktu kita memberikan tindak lanjut, usahakan orang tersebut merasa bebas untuk menceritakan keadaannya, masalah atau keraguan-raguan yang ada di dalam dirinya, dalam kehidupannya, tanpa merasa dia dihakimi atau ditolak. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, inilah bagian dari cara melatih murid, yaitu memberikan tindak lanjut. Dan di bagian akhir saya membuat bahwa ini bukan saya yang buat ya, gambar ini ya. Saya kaget loh kok ada. Baik, bagian akhir dikatakan di situ bahwa menjadi orang yang Tuhan percayakan untuk membawa jiwa bagi Tuhan adalah istimewa. Dan lebih mulia apabila orang-orang Kristen baru tersebut menjadi orang Kristen yang dewasa rohani dan Tuhan pakai kita. Ya, Tuhan pun melakukannya kepada murid-murid Tuhan dengan begitu banyak, 12 murid Tuhan dengan latar belakang yang berbeda. Bersama-sama Tuhan memberi bimbingan lanjutan. Nah, kalau di kita bilang ini bimbingan lanjutan, tindak lanjut kepada ke-12 muridnya dengan latar belakang yang berbeda. Dan Tuhan percayakan itu kepada kita. Ke-12 murid itu Tuhan berikan tindak lanjut itu selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun Tuhan Yesus berada di bumi, di dunia ini. Di LPPI, PLPR selama 1 tahun. Kita dipercayakan untuk memberikan tindak lanjut kepada orang Kristen baru. Dan apabila kita melakukan yang Tuhan Yesus lakukan, maka Tuhan Yesus akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan, ya, kekuatan ilahi yang ada di dalam kita itu kita pergunakan. Karena Roh itu, Roh Kudus itu yang akan memampukan kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Mengerti saja tidak cukup, tapi melakukannya itu merupakan hal yang istimewa dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa.